Halo, balik lagi channel aku Bayu Bro. Nah guys, di konten kali ini aku bakal bahas ya kelebihan dan kekurangan selama memelihara ikan koi yang khususnya aku tempatkan di kolam fiber seperti ini. Nah, kurang lebih hampir 3 tahun ya aku memelihara ikan koi yang aku tempatkan di kolam fiber ini. Kira-kira apa aja ya kelebihan dan kekurangan selama memelihara ikan koi. Nah, di konten kali ini aku bakal bahas lebih detail selama memelihara ikan koi di kolam fiber seperti ini. Khususnya untuk penghobi lama, kolam fiber ini udah nggak asing lagi ya. Biasanya kolam fiber ini diperuntukkan atau digunakan untuk kolam karantina, baik itu ikan yang baru datang atau yang dari kolam itu sakit dikarantina di kolam fiber. Nah, biasanya juga ada yang pakai apa itu kolam terpal. Nah, jadi ini kolam fiber ya. Untuk diameter kolam aku ini kurang lebih 150 dan kedalaman kolam itu 80 cm, tapi tinggi airnya itu 70. Nah, di video kali ini aku bakal bahas kelebihan dan kekurangannya selama memelihara ikan koi yang aku tempatkan di kolam fiber. Nah, tentunya untuk kekurangan yang paling pertama itu penempatan water pump ya, itu jadi satu dengan ikan koi. Nah, ini yang sering terjadi itu mesin tuh sering bergeser-geser ya. Itu yang pertama bisa menyebabkan kabel itu sering putus atau pipa ini sering tergeser-geser sampai lepas. Kalau ini aku lem ya emang sebenarnya bagus ya kalau dilem, tapi kalau dilem itu ketika aku mau membersihkan chamber filter baik itu 1 dan 2 itu sangat susah ya, karena ini harus dilepas semuanya. Tapi yang sering terjadi itu yang sebelah sini ya, karena ini membuatnya itu kurang maksimal, jadi gampang lepas. Itu biasanya ikan tuh gampang lompat ya, kalau dia flashing atau terserang bakteri itu ikan ini mudah lompat, karena kolam ini diameternya cukup kecil dan dangkal. Jadi aku usahakan itu menjaga merawat secara maksimal ya, agar ikan ini tidak flashing. Nah, jadi dengan aku tempatkan di kolam fiber ini pertumbuhan secara ses itu terhambat, jadi lebih terlambat ya. Nah, untuk ikan koi yang jenis Shiromuji itu yang paling besar itu aku pelihara itu dari ses kurang lebih 25 cm ya. Jadi sebelumnya itu enggak aku tempatkan di sini, aku tempatkan di kolam lama aku. Waktu aku tempatkan di sini aku juga nggak menyangka ya kalau bisa sebesar yang menurut aku besar ya, secara kolam aku ini yang diameternya kecil dan dangkal. Nah, kekurangan yang selanjutnya itu penempatannya harus benar-benar hati-hati ya, karena ini fiber, terbuat dari fiber, maksudnya tergores benda yang tajam ya, aku tempatkan yang paling aman. Nah, tapi alhamdulillah selama kurang lebih hampir 3 tahun ini alhamdulillah tidak sampai ada keretakan atau kebocoran di kolam fiber aku ini. Ini sebenarnya tipis ya. Jadi alhamdulillah selama 3 tahun ini masih aman ya. Nah, jadi untuk filtrasinya itu aku pakai 3 tong chamber ya, ini 1, 2, 3. Nah, ini aku pakai tong chamber apa ya ini ya, bukan fiber, terbuat dari plastik seperti itu. Ini aku modifikasi beberapa sambungan ya. Ini dari mesin ke atas aku tempatkan, dari atas itu aku beri pipa lagi ke bawah. Nah, keluar dari bawah ke atas lalu lewat lubang ini aku beri lubang output ya, agar
airnya itu tidak meluap lagi ke penutup sela-sela sebelah sini. Nah, dari tong 1 masuk keluar, lewat tong 2 dari bawah ke atas dan keluar lagi lewat situ. Nah, kalau yang sebelah sana itu 1 ya. Nah, kemarin ini masih berantakan ya, karena ini masih ada salah satu kelistrikan tuh yang bermasalah. Jadi untuk sementara ini masih berantakan. Nah, untuk lubang pembuangannya itu ini ya, bagian itu setiap tong itu pasti ada lubang backwash-nya, kecuali yang sebelah sana ya, itu karena kemarin membuatnya itu belum sempet aku buatkan lubang untuk backwash. Nah, jadi kelebihannya itu ikan koi yang aku tempatkan di kolam fiber ini perawatannya itu cukup mudah ya. Paling sewaktu-waktu aku bakal bongkar pasang pemipaan atau upgrade chamber filter ini masih bisa aku rubah ya. Sewaktu-waktu ingin membesarkan chamber filter atau menambah chamber filter lagi itu masih bisa. Yang penting space-nya masih ada. Nah, yang selanjutnya itu karena minim pergerakan ikan koi ya, atau ruang geraknya itu sempit, menjadikan ikan koi aku ini lebih bulky. Selebihnya sih sama aja ya, seperti kolam-kolam pada umumnya. Kalau perawatannya itu paling seminggu sekali aku backwash di chamber 1, menggantikan kurang lebih 15% sampai 20% air di kolam dengan menggantikan air baru. Nah, jadi selanjutnya tips ya buat teman-teman yang penghobi awal atau kepingin membuat kolam fiber seperti ini, itu tipsnya itu yang pertama, pastikan ditempatkan yang aman ya, kolam fiber ini yang udah aku jelasin tadi. Terus yang kedua, pastikan penempatan water pump itu juga cukup aman. Pastikan juga memilih water pump itu yang kabelnya itu yang tebal ya, jadi ketika tidak sengaja ketarik sama ikan itu tidak mudah putus. Lalu pastikan juga permintaan dari mesin ke chamber 1 dan 2 itu juga jangan sampai salah ya. Terus kalau mau terlihat jernih, ya ini selera juga ya, balik lagi ke selera itu, diberi beberapa ekor ikan sapu-sapu agar tidak tumbuh lumut di kolam fiber ini. Nah, selebihnya sama aja ya, aku pakai 2 water pump dan 2 chamber, baik yang di belah sini dan sana. Nah, yang ada hasilnya kolam fiber aku ini putarannya itu per jamnya cukup kencang ya, dengan 5 ekor ikan koi. Itulah kelebihan dan kekurangan dalam memelihara ikan di kolam fiber. Guys, aku juga ada kolam beton, tapi beberapa kali renovasi masih tetap ada kesalahan yang menyebabkan banyak kebocoran di kolam. Alasan aku memilih kolam fiber untuk memelihara ikan koi karena waktu itu aku perlu cepat tempat yang aman untuk memindahkan ikan koi di kolam yang bocor. Dengan diameter 150, kolam fiber ini sementara bisa untuk menempatkan ikan koi aku dan bisa hidup berkembang dengan sehat. Kolam ikan pada umumnya resiko dalam memelihara ikan itu pasti ada. Sama halnya aku dalam memelihara ikan koi di kolam fiber. Selama kurang lebih 4 tahun ini, alhamdulillah khususnya kolam fiber ini masih aman. Like, comment, share, and subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.